Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, diberi kesempatan kepada jemaat untuk bersah teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Telah kutemukan dasar Tuhan. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematianmu di kayu salib. Sungguh kebangkitanmu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, 2 Tabuh Gendang. Tabuh gendang, 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 tabuh
serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhan lapar, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati, demi keselamatan kami, kami sangat berduka cita karena dosa-dosa kami yang banyak. Kami mengaku berdosa kepadamu, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami orang yang hina ini demi nama-Mu sendiri. Ingatlah kami karena kasih setiamu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran serta uang yang ada pada kami untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan yang telah diajarkan Yesus kepada umat-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberi kesempatan. Kasihanilah kiranya kami dan ampuni seluruh dosa-dosa kami. Amin. Berita pengampunan dosa. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan menyampaikan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan persiapan khotbah, mari kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di surga, Allah yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Sungguh luar biasa pertolongan-Mu sepanjang minggu ini bagi kami. Engkau telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga hari ini kami boleh bersuka cita kembali datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami,
Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang hendak Engkau sampaikan bagi kami menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, bahkan kami diperbaharui dari hari ke hari. Inilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga berikan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kehendak Tuhan dan menjadi berkat-Mu bagi umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada minggu ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Salam. Pada hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai manusia mudah bagi kita untuk berjanji dan mengatakan saya akan tetap setia. Namun untuk menempati janji itu tidaklah gampang. Bahkan kita seringkali meleset. Banyak orang kecewa karena yang diharapkan ternyata telah diingkar janji, alias tidak setia pada janjinya. Contoh, seorang pemuda berjanji hendak menikahi seorang gadis. Ternyata janji itu tidak ia tepati. Ia malah berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis itu. Janji manusia seringkali berujung kepada kekecewaan. Padahal pepatah mengatakan bahwa janji adalah utang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berutang. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kesetiaan manusia sering sekali diragukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji kepada manusia?
Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bisa kita baca itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dapat kita baca juga itu dalam Mazmur 12 ayat 7. Karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Dalam Roma 3 1 sampai 8 ini, Paulus sendiri menjelaskan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak akan mempengaruhi kesetiaan Tuhan kepada manusia. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaannya sama, setia terhadap apa? Janji-janjinya dan firman-Nya. Kesetiaannya tidak pernah berubah sekalipun manusia tidak setia. Artinya bahwa kesetiaan Allah itu tidak mempengaruhi ketidaksetiaan manusia. Kesetiaannya tidak pernah berubah karena dosa kita. Justru saat ini kita menjadi manusia jatuh di dalam dosa, dan tetap Dia setia, dan Dia sekarang mendemonstrasikan kesetiaannya kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Tetapi apakah ini menjadi lampu hijau buat kita untuk melakukan dosa? Toh Tuhan tetap setia. Tidak, sekali-sekali tidak. Justru karena Dia tidak pernah berubah, itulah membuat kita bergantung sepenuhnya pada janji-janjinya. Tidak ada janjinya yang tidak pernah Dia tepati. Semuanya Dia tepati. Dia adalah kebenaran. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah. Meski Dia sering ditolak, dicemooh, dan banyak orang yang menginginkan kematiannya, Yesus tetap setia sampai akhir pada misi Bapa Sorgawi untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar dan tulus, Dia rela menanggung derita bagi orang-orang yang terbukti tidak setia. Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita tentang begitu besarnya kasih karunia serta kesetiaan Tuhan terhadap semua anak-anak-Nya. Apapun dosa dan kesalahan kita, serta betapapun tidak layaknya kita di hadapan Tuhan, Ia tetap setia pada janji-Nya. Dan Ia akan terus memberikan anugerah demi anugerah baru setiap hari bagi semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kesetiaan Tuhan itu yang begitu luar biasa bagi kita, maka ungkapan pemazmur dalam Mazmur 106 ayat 1, itulah yang kita ucapkan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Ini semua seruan yang penting agar kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya, bukan hanya pada saat tertentu, bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi itu berlaku bagi semua orang sepanjang masa, termasuk kepada Anda dan kepada saya juga. Lebih lanjut dalam pemazmur mengatakan, sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bisa kita baca itu dalam Mazmur 100 ayat 5. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dahulu Tuhan menunjukkan kasih setianya yang turun-temurun dan besar. Hari ini pun sama. Jika dahulu Tuhan bisa, hari ini pun bisa. Besok, lusa, dan sampai kapanpun Dia bisa. Jika dahulu Tuhan menunjukkan kasih setianya yang besar, hari ini pun berlaku bagi setiap anak-anaknya yang sedang menghadapi ancaman COVID-19. Dia tetap setia menolong, melindungi dan menjaga kita. Menyadari hal ini Bapak Ibu, mengapa kita masih sulit untuk bersuka cita dan sulit berpengharapan kepada Tuhan? Mengapa kita harus cemas menatap hari depan? Mengapa kita harus mengeluh ketika di tengah-tengah kehidupan di dunia ini banyak sekali beban-beban berat yang kita hadapi, termasuk kondisi pandemi ini? Ingatlah selalu dan percayalah sepenuhnya bahwa Tuhan ada bersama kita, lengkap dengan kasih setianya yang besar selama-lamanya. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita juga tetap setia kepada Allah dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah kita tetap setia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, apakah kita tetap setia kepadanya untuk memuji, beribadah, dan melayani Dia? Kadang dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini, akibat banyak pergumulan, ada banyak juga yang meragukan penyertaan Tuhan. Dan kita dan banyak orang juga mencari jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginan manusia. Oleh karena itu, mari untuk selalu memegang dan mengimani janji Tuhan yang akan selalu nyata dan tepat pada waktunya. Jika kita senantiasa mau untuk hidup dan berjalan bersama dengan Dia, hingga akhirnya Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kita bisa melangkah lebih berani lagi untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan kembali menyapa kami dengan sabda-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu setia bagi kami, walaupun kami sering sekali tidak setia dan tidak patuh kepada Tuhan. Tuhan tidak terpengaruh dengan kehidupan kami, dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yaitu menyelamatkan kami. Itu bukti dari kesetiaan Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kami tidak pernah kami bisa ukur. Terima kasih Bapa di surga, bela firman Tuhan yang baru saja kami dengar sungguh menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau tulis sabda-Mu.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, ajungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini Engkau berikan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Engkau menguatkan kami bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis-habisnya. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terpengaruh oleh karena keberdosaan kami, oleh karena ketidaksetiaan kami. Itulah yang memberikan pengharapan bagi kami bahwa Tuhan selalu menolong kami, bahwa Tuhan selalu menjaga kami, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Ya Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar sungguh-sungguh menjadi rema di dalam diri kami. Kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin tahu apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih kebaktian yang kami lakukan dalam minggu ini masih kami laksanakan di rumah masing-masing. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada umat-Mu, baik orang tua maupun anak-anak mereka. Tuhan yang memberikan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan yang menuntun dan membimbing mereka, menjaga mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka, mereka merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga yang bukakan jalan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terlebih kondisi yang sedang kami alami pada saat ini, akibat
pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan dan aktivitas kami terganggu. Bahkan kami mengalami ketakutan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kondisi yang menakutkan ini Engkau lalukan bagi kami. Engkau boleh mengakhirinya. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Kami tidak mampu melawan kondisi yang ada sekarang ini. Ya Bapa di surga, terlebih juga hamba-Mu berdoa buat kegiatan pelayanan yang terus kami lakukan, walaupun dengan melakukannya dengan perekaman seperti ini. Tapi biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran berkat-Mu bagi umat-Mu dimanapun berada. Berkati saudara-saudari kami, anak-anak kami yang dalam minggu ini juga mereka bertambah usia. Berikan kesehatan kepada mereka. Biarlah harapan-harapan mereka Tuhan juga boleh menjawab. Berikan apa yang mereka cita-citakan, sehingga mereka boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terlebih para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga kepala-kepala daerah. Biarlah mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan, terlebih dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini. Dalam mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi umat-Mu. Dan kami juga umat-Mu boleh tenang oleh karena kepemimpinan mereka. Demikian juga para hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan di mana saja. Tuhan berkati, dan Tuhan yang terus memberikan semangat bagi mereka untuk melakukan pelayanan yang telah Tuhan beri tanggung jawab kepada mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga teringat kepada saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit akibat COVID-19 ini, bahkan penyakit apapun yang sedang mereka derita. Ya Bapa, Tuhan yang mendatangi mereka untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan yang memberikan pengharapan dan kekuatan kepada mereka. Dan juga bagi keluarga yang berduka oleh karena akibat virus corona ini. Ada keluarga mereka yang Engkau panggil, mereka dalam kesedihan dan duka cita yang mendalam. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan mereka. Para dokter, para medis yang sedang berjuang untuk membantu orang-orang yang telah terjangkiti virus ini, Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga mereka. Bapa di surga, inilah kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan persembahan di hadapan-Mu. Kami memohon Engkau terima persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan persembahan yang terus Tuhan ingat dalam hidup kami. Dan biarlah melalui persembahan ini, pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini boleh berjalan dengan baik. Inilah kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh para pelayan yang boleh menyediakan waktu untuk melayani Engkau pada saat ini. Engkau berkati dan Engkau berikan kesehatan bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahoo.